alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan, berbagai macam aktivitas kehidupan kita sehari-hari dapat kita jalani dengan baik. Termasuk di dalamnya adalah rukuk dan sujud kita, termasuk di dalamnya adalah berbagai macam jenis ibadah kita, termasuk di dalamnya adalah berbagai macam jenis perbuatan baik kita. Tadahan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh ibadah yang telah kita lakukan, segala amal kebaikan yang telah kita kerjakan, kelak di akhirat kita akan menerima ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada ibu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni an qaulihi ta'ala yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja." Kata Mu'adz bin Jabal kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, beritakan kepada saya, kabarkan kepada aku, ceritakan kepada aku tentang firman Allah, yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja." Dan ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mendengar satu ayat yang dibaca oleh Mu'adz bin Jabal, yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja, fabaka alaihi salatu wassalam hatta ibtalat siyabuhu min dumu'i ainaihi. Mendengar ayat yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja, seketika itu pula baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menangis mencucurkan air mata sampai bajunya pun basah dengan cucuran air mata. Bingung, Mu'adz bin Jabal bingung. Kenapa ketika ayat itu dibacakan, seketika itu juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung ada apa ini gerangan ya Rasul? Lalu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, laqad sa'altani an amrin azim." Ya Mu'adz, sungguh engkau telah bertanya tentang pertanyaan yang begitu sangat amat dahsyat. Apa itu ya Rasul? Yuhzaru ummati ala isnai asar sinfah. Ketahuilah wahai Mu'adz, ketahuilah wahai umat Islam, yuhzar ummati, bahwa kelak umatku akan dibangkitkan dari alam kubur ala isnai asar sinfah, menjadi 12 bagian. Kelak ketika umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak ketika kita umat Islam dibangkitkan dari alam kubur, maka akan ada 12 model, akan ada 12 macam umat Muhammad yang telah dibangkitkan dari alam kubur. Kita orang Islam yakin bahwasanya kematian adalah perpindahan hidup, al-intiqal min darin ila dar. Kematian adalah perpindahan hidup dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain.
Hari ini kita masih hidup di dunia. Satu saat kita akan pindah ke kehidupan alam barzakh. Dari alam barzakh pun kita nanti akan pindah pada kehidupan alam abadi, yaitu alam akhirat. Nah, semua manusia termasuk umat Nabi Muhammad, termasuk kita umat Islam, kelak akan mengalami kebangkitan kita dari alam kubur. Nah, umat Nabi Muhammad kelak ketika dibangkitkan dari alam kubur, ternyata ala isnaya asara simpan, akan ada 12 model dari umat Nabi Muhammad, dari kita ini ketika kita dibangkitkan dari alam kubur. Yang pertama, yuhsyaruna min kuburihim laisa lahum yadani wala rijlan. Ada, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dari umatku yang kelak mereka dibangkitkan dari alam kubur mereka, laisa lahum yadani wala rijlan. Mereka bangkit dari alam kubur tidak memiliki dua tangan dan tidak memiliki dua kaki. Padahal pada saat hidup di dunia, lengkaplah orang ini dengan memiliki dua tangan dan memiliki dua kaki. Lalu dibangkitkan dari alam kubur, ternyata bangkit dari alam kubur, orang ini tidak lagi memiliki dua tangan dan juga tidak lagi memiliki dua kaki. Siapa ini ya Rasul? Fahaula'il ladzina yuzunal jiran. Mereka yang telah dibangkitkan dari alam kubur tanpa memiliki dua tangan dan tanpa memiliki dua kaki, tidak lain adalah mereka dan umatku yang pada saat hidup di dunianya selalu menganiaya dan menzalimi tetangganya. Hidup dengan tetangganya nggak pernah damai, hidup dengan tetangganya nggak pernah akur, hidup dengan tetangganya selalu bermusuhan, selalu berbuat zalim, selalu merugikan orang lain. Nah, umat Nabi Muhammad yang hidup di dunianya, mereka selalu menganiaya, selalu merugikan, selalu berbuat zalim kepada tetangganya. Maka kelak mereka ketika dibangkitkan dari alam kubur, laisa lahum yadani wala rijlan. Mereka tidak memiliki dua tangan dan tidak memiliki dua kaki. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau diri kita yang sesempurna ini, kita memiliki dua kaki dan kita memiliki dua tangan. Ternyata nanti dibangkitkan dari alam kubur, kita nggak punya dua kaki, nggak punya dua tangan. Yang ada cuma apa? Yang ada cuma badan sama kepala. Model apa? Dan ini akan terjadi kepada umat Muhammad ketika umat Muhammad ini pada saat hidupnya mereka sering menzalimi tetangga. Padahal ketika terjadi sesuatu di rumah kita, entah itu kebakaran, entah itu kematian, bukan saudara kita yang di Bandung, bukan saudara kita yang di Surabaya, bukan saudara kita yang di mana-mana. Yang repot lebih dahulu itu, yang memperhatikan kita itu adalah tetangga. Rumah kita kebakaran, gak mungkin saudara kita yang ada di Bogor, yang ada di Banten, yang ada di Bandung lari bawa ember, bawa air keluar. Yang repot, yang nolong kita, yang paling dulu nolong kita adalah tetangga. Maka siapapun mereka dari umat Nabi Muhammad yang ketika hidupnya mereka tidak damai dengan tetangganya, tidak akur dengan tetangganya, selalu zalim dengan tetangganya, kelak di alam kubur mereka bangkit dari alam kubur tidak memiliki dua tangan dan tidak memiliki dua kaki. Na'udzubillah min dzalik. Kata Nabi kita Muhammad SAW, man amana billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka hendaknya orang itu memuliakan tetangganya. Inilah ajaran yang datang dari lisan baginda Rasul SAW. Maka pantaslah ketika
ketika satu tetangga dengan tetangga yang lain mereka hidup tidak ada keakuran, tidak ada kedamaian, tidak ada kerjasama, tidak ada saling tolong menolong, yang ada adalah permusuhan dan kezaliman, maka siapapun dia dan termasuk umat Nabi Muhammad, mereka yang berbuat zalim seperti ini telah dibangkitkan dari alam kubur, mereka tidak memiliki dua tangan dan tidak memiliki dua kaki. Lalu bagaimana nasib mereka kelak di akhirat? Ketika di padang mahsyar saja mereka sudah dibangkitkan tanpa memiliki dua kaki dan dua tangan. Famasiruhum ilanna, maka tempatnya nanti di akhirat bukan lagi surga tapi adalah neraka. Ada lagi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusyaruna min kuburihim ala suratil khanazir. Ada lagi sebagian daripada umat Nabi Muhammad yang kelak mereka dibangkitkan dari alam kubur ala suratil khanazir, dalam bentuk babi. Nauzubillah min, dibangkitkan dalam bentuk apa? Berubah badannya jadi badan babi, mukanya manusia. Siapa mereka itu? Tidak lain adalah mereka yang pada saat hidup di dunianya yatahawanuna bis salawatil khamsah, lalai mereka mendirikan sholat yang 5 waktu. Jadi mereka yang mengaku umat Muhammad, mereka yang mengaku umat Islam, kemudian mereka lalai melaksanakan sholat pada saat hidup di dunianya, maka kelak pada saat dibangkitkan dari alam kubur mereka akan berubah ala suratil khanazir, mereka berubah menjadi bentuk babi. Ada lagi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusyaruna min kuburihim wa wujuhum kal qamari lailatal badr. Ada lagi sebagian umat Nabi Muhammad yang mereka dibangkitkan dari alam kubur wa wujuhuhum kal qamari lailatal badr, dan sementara wajah mereka itu bagaikan malam purnama. Mukanya tidak lagi, badannya tidak lagi berbentuk babi, tangannya ada, kakinya ada, wajahnya mereka ini bagaikan bulan di malam purnama. Ada umat Nabi Muhammad yang telah dibangkitkan dari alam kubur, wajah mereka itu bagaikan bulan di malam purnama. Siapa mereka ini? Fahaula'il ladzina ya'maluna as-shalihat wal hasanat wa yajtanibuna as-sayyi'at. Mereka yang telah dibangkitkan dari alam kubur dan wajah mereka terang benderang bagaikan purnama. Mereka adalah yang pada saat hidup di dunia ya'maluna as-shalihat wal hasanat, selalu saja berbuat amalan-amalan soleh, selalu saja melakukan amalan-amalan kebaikan. Sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, hidup bertetangganya damai, suka nolong orang baik. Nah, mereka yang pada saat hidup di dunia ya'maluna as-shalihat wal hasanat wa yajtanibuna sayyi'at, mereka beramal amalan saleh dan menjauhkan segala macam perbuatan dosa, maka mereka yang umat Nabi Muhammad yang seperti inilah mereka yang akan dibangkitkan dari alam kubur dan wajah mereka seperti bulan di malam purnama. Masuk. Kita lihat Vijay pada saat hidup di dunianya itu kan kita tidak bisa membedakan saat terang dan saat gelap. Vijay tetap gelap. Saat lampu mati ataupun lampu nyala, mukanya Ucup sama aja, tetap gelap. Tapi kedua orang ini nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur, mukanya mau berubah, wajahnya berubah, yang dulunya hitam pekat menjadi apa? Terang benderang bagaikan purnama, bagaikan karena mereka pada saat hidup di dunia rajin beramal soleh dan menjauhkan segala perbuatan dosa. Nah, dari beberapa poin
poin ini yang bisa kita ambil pelajaran adalah bagaimana upaya kita ketika nanti kita dibangkitkan dari alam kubur, wajah kita, badan kita tidak berubah menjadi babi, dua tangan kita dan dua kaki kita tetap menjadi lengkap, tapi wajah kita bagaikan purnama. Maka berupaya dan berusaha semasih kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini, beramalah dengan amalan yang baik, beribadalah dengan ibadah yang ikhlas, dan mudah-mudahan kita semuanya dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan selamat, wajah kita terang benderang bagaikan bulan di malam purnama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.